Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Bakhtiar. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 angkatan kedua di LPTK IAIN Curug. Saya bertugas di Desa Batu Bandung, SD 03 Muara Kemumu, Kabupaten Kepahyang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video praktik pembelajaran pada materi indahnya saling menghormati untuk kelas 6 SD sebagai salah satu komponen penilaian pada uji kinerja atau UKIN. Berikut videonya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat? Udah lama tidak ketemu kan? Udah 1 bulan lebih libur kan? Nah, sekarang selamat datang mengucapkan masuk di kelas 6. Di mana kemarin masih kelas 5 ya kan? Sudah sarapan pagi ini? Sudah. Sehat semua kan? Semangat? Tepuk semangat dulu lah. Siapa yang mimpin tepuk semangat? Silakan. Mantap. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pelajaran ya, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini diberkahi, diridhoi dan bermanfaat bagi kita. Untuk itu, Bapak siapa mimpin doa nanti? Ical siap ya? Nah, silakan Ical mimpin doa. Ayo silakan. Siap, bersedia. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aurel? Ada Pak. Iya. Egi? Oke. Sakit, aduh sakit ya. Siapa yang mau dekat Egi? Hah? Mau dekat Egi siapa? Masih cari dekat. Hero apa ya? Angkat tangan lah kalau ditanya. Nanti kunjungi ya si Egi ya, lihat kondisinya gimana. Alhamdulillah. Ada Pak. Alhamdulillah semuanya hadir. Oke, alhamdulillah cuma Egi ya yang hadir ya. Pokoknya mari kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, sebagai penanaman rasa nasionalisme kita untuk negeri dan bangsa kita ya. Ada yang bersedia mimpin jadi dirijen di depan? Nah, silakan. Aurel, silakan Aurel.
kita berdiri sejenak ya, berdiri dulu. Selamat kita istirahat. Selanjutnya kita memasuki pelajaran kita ya. Namun sebelum itu tujuan pembelajaran dan juga judul materi kita. Pada hari ini kita pertemuan pertama di kelas 6 ya. Tema yang kita pelajari yaitu indahnya saling menghormati. Nah, namun tema pokoknya adalah Al-Quran surat Al-Kafirun. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dapat terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil dan jelas. Nah, yang kedua dapat menjelaskan makna surat Al-Kafirun dengan benar lagi. Meskipun sudah lama ya, meskipun sudah lebih dari 1 bulan yang lalu kita bertemu di kelas 5. Nah, ini pertemuan pertama di kelas 6. Berarti sudah lama. Tapi kalian harus ingat juga apa pelajaran terakhir yang kita pelajari kemarin. Coba Angga. Tentang kisah Luqman wal Hakim. Iya benar. Mantap, masih ingat. Yang lain ada ingat enggak? Harus ingat ya pelajaran sebelumnya apa? Yaitu kisah Luqman wal Hakim. Apakah ada kaitannya antara pelajaran yang kemarin yang dulu pelajaran di kelas 5 kemarin terakhir dengan pelajaran hari ini Quran surah Al-Kafirun? Ada enggak kaitannya? Ada. Hah? Ada. Apa kaitannya? Akan membaca surah Al-Kafirun dulu. Namun lanjut. Namun untuk itu kita harus mengenal dulu, ya, mengenal dulu surat Al-Kafirun meskipun hanya sekilas saja sementara. Nanti baru masuk ke materi. Yaitu surat Al-Kafirun merupakan surat yang berada di juz berapa? Juz 109. Juz berapa? Nah, dan surat Al-Kafirun ini berada di urutan surat keberapa? 109. Nah, setelah surat apa? Al-Kautsar. Itu setelah surat Al-Kautsar secara urutan. Namun secara turun surat Al-Kafirun ini turun setelah surat Al-Ma'un. Nah, ya, ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Apa itu Makkiyah? Apa itu Makkiyah? Coba Zaki jawab. Surat yang turun dari Mekah. Surat yang turun di Mekah. ada surat Makkiyah, ada juga Madaniyah. Madaniyah apa? Siapa yang bisa jawab? Selanjutnya kita akan sebelum membaca, kalian dengarkan dulu video pembacaan surat Al-Kafirun. Nah, silakan mulai. Surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun.
dengan tadi pembacaan surat Al-Kafirun dengan bacaan tartil. Nah, baiklah. Ini sudah ada di depan ya surat Al-Kafirun beserta artinya. Nanti Bapak minta siapa yang berani baca ini? Silakan Naira nanti baca ayatnya satu persatu ya. Nah, nanti Zaki baca artinya ya. Satu persatu, satu ayat. Silakan. Naira. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Zaki. Katakanlah, Muhammad, wahai orang-orang kafir, dinukum waliyadin. Untukmulah agamaku, untuk agamamu dan untukku agamaku. Nah, dalam membaca surat Al-Kafirun itu harus dengan bacaan yang tartil, bacaan jelas dan benar. Ya, ini kita akan mempelajarinya. Untuk membaca bacaan Al-Quran yang benar, ya, tartil, maka kita harus menjalankan atau menggunakan kaidah-kaidah tajwid, hukum-hukum tajwid yang ada di dalam ayat-ayat yang akan dibacakan. Yang bacaannya qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di sini ada huruf pertama apa ini? Huruf Of. Nah, huruf Of berharakat dhamma bertemu dengan huruf lam yang sukun, maka membacanya tidak boleh mantul, ya. Tidak boleh mantul lagi gimana? Bukan mantul betul ya. Mantul itu kul. Nah, tapi harus dibaca dengan bacaan yang bulat. Kul. Kul, bukan kul. Ya. Kul mat tabi'i. Namun bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata, dalam satu kalimat, ya. Maka hukum tadi dari mat tabi'i berubah menjadi mad jaiz munfasil. Nah, di sini ayat kedua tadi sudah dibacakan oleh Naira. Ya, dari ayat 1 sampai ayat ke-6 sudah dibacakan. Artinya dibacakan oleh Zaki. Nah, sekarang kita bahas sama-sama. Di ayat kedua bacanya la a'budu. Ini la ini hukum awalnya adalah sama dengan yang ayat pertama tadi, yaitu mat tabi'i, namun bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka membacanya menjadi hukumnya menjadi mad jaiz munfasil. Ke ayat yang ketiga, ya. Ayat ketiga juga hampir sama, ya. Di sini ada mad tabi'i, ya, bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Kemudian yang terakhir ma'abud. Nah, di sini ada qalqalah. Nah, qalqalah apa qalqalah? Qalqalah ada berapa huruf? Yang berada di akhir bacaan, maka membacanya hukum qalqalahnya adalah qalqalah qub. Nah, ini ada ayat terakhir. Ya. Ada ayat terakhir lakum dinukum waliyadin. Di sini ada hukum mad tabi'i. Lakum di dal yang berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya sukun, dibaca panjang. Di sini juga waliyadin. Ini mad arif disukun karena berada di akhir ayat, ya. Lanjutkan penjelasan makna isi kandungan surat Al-Kafirun. Kita dengarkan dulu ya video penjelasan tentang sekilas surat Al-Kafirun. Jaga
sikap toleransi kepada umatnya. Islam adalah agama yang memandang perbedaan sebagai rahmat. Islam mengajarkan umat Islam untuk menghormati perbedaan, membuat kehidupan rasa damai. Perbedaan dan keragaman harus disikapi dengan arif dan bijaksana. Nah, itu tadi sudah kita tonton ya video penjelasan sekilas tentang surat Al-Kafirun. Sebelum Bapak jelaskan tentang surat Al-Kafirun, alangkah baiknya kita mengenali dulu atau mengetahui asbabun nuzul daripada surat Al-Kafirun. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran. Nah, itu termasuk di sini. Sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun menawarkan ya beberapa cara agar Rasulullah ini menghentikan dakwahnya, kerjasama dalam hal beribadah. Nah, inilah yang ditawarkan kaum Quraisy kepada Rasulullah. Itu tadi penjelasan sekilas ya, penjelasan tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Kahfi dengan menjelaskan makna atau kandungan isi dari surat Al-Kafirun ayat per ayat. Kita lihat di ayat pertama yang artinya katakanlah hai orang-orang kafir. Ini merupakan perintah Allah kepada Rasulullah SAW untuk berkata atau mengatakan dengan tegas kepada orang-orang kafir. Nah, disinilah adanya penyesuaian judul yang kita pelajari, yaitu indahnya saling menghormati, yaitu di ayat 6 yang artinya untuk pula agamamu dan untuk pula agamaku. Inilah arti dari toleransi. Toleransi yaitu menghargai, menghormati ya pendapat orang lain ya tanpa harus mengorbankan pendapat kita. Nah, begitu juga kita di Indonesia. Indonesia ini merupakan negara yang begitu majmuk, banyak sekali, beragam suku, beragam ras, beragam agama. Ada orang Kristen, ada orang Islam, suku Lembang. Di Bengkulu saja banyak, ya. Ada Serawai, ada Limpah, macam-macam. Kita laksanakan tugas dulu, ya, kerjakan tugas yang sudah dibagikan tadi. Silakan dijawab, ya. Di buku kalian masing-masing nanti dikumpulkan. Bapak kasih waktu 20 menit saja, ya. Ada beberapa soal itu baca, pahami lagi materinya dan diisi jawabannya ya. Nanti dikumpulkan 20 menit lagi nanti waktu kita. Oke. Kerjakan, perhatikan baik ya. Jangan sampai salah. Serius. Baca, materinya dibaca lagi, buku. Jangan sembarangan, jangan asal jawab. Nah, waktunya tinggal 1 menit lagi ya, siap-siap. Perhatikan ya. 1 menit lagi dikumpulkan. Kumpulkan rapi-rapi. Rapi-rapi. Nah, ini sudah Bapak periksa, ya. Nanti dibagikan lagi ke temannya masing-masing. Nah, nanti Bapak minta bantuan Arafa untuk bagikan buku lagi ya. Nanti. Nah, setelah dibagikan
nanti pulang sekolah nanti diserahkan ke orang tua, ditandatangani, dan minggu depan harus dibawa kembali. Bapak mau lihat apakah diperiksa orang tua atau tidak? Kita sudah di penghujung pembelajaran ya, latihan sudah. Bapak harap di rumah nanti kalian baca lagi pelajaran yang tadi dan juga yang akan kita pelajari minggu depan. Tentang apa kita pelajari minggu depan? Yaitu tentang hari kiamat. Nah, itu dibaca-baca tentang hari kiamat. Pertemuan minggu depan kita pelajari. Jangan malas di rumah. Ya, selanjutnya untuk pulang ini, sebelum pulang kita lagi-lagi meminta keberkahan, keridhaan Allah dan manfaat yang baik untuk kita. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Namun sebelum berdoa, duduk rapi, rapikan dulunya. Ya, mimpin doa kali ini Bapak minta Rafa sih, mimpin doa Rafa.